Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di perkuliahan Filsafat Hukum. Hari ini kita akan membahas tentang manfaat mempelajari filsafat hukum. Kalau kemarin kita sudah mempelajari apa itu pengertian filsafat hukum dan kemudian bagaimana berpikir tentang filsafat hukum, hari ini kita akan mempelajari apa manfaat dari kita mempelajari filsafat hukum. Baiklah, kita akan membahasnya secara komprehensif berkaitan dengan apa manfaat dari kita mempelajari mata kuliah filsafat hukum ini. Yang pertama, ketika kita mempelajari filsafat hukum, maka tentu akan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya hukum dalam hidup bersama. Jadi diharapkan melalui mata kuliah filsafat hukum ini, kita dapat menumbuhkan kesadaran kita terkait dengan pentingnya hukum dalam kehidupan bersama. Jadi kita akan sadar bahwa hukum ini sangat penting apabila kemudian diterapkan dalam interaksi kehidupan baik antara orang dengan orang maupun orang dengan korporasi maupun orang dengan sebuah pemerintahan, sehingga kemudian diharapkan dengan mempelajari filsafat hukum kita akan sadar akan pentingnya hukum dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita. Yang kedua, manfaat dari kita mempelajari filsafat hukum adalah menumbuhkan ketaatan pada hukum, karena kemudian kita sadar akan pentingnya filsafat hukum atau akan pentingnya hukum, maka akan menumbuhkan ketaatan kita kepada hukum. Sehingga kemudian diharapkan melalui mata kuliah filsafat hukum ini, kita dapat menumbuhkan ketaatan kita terhadap hukum yang sudah semestinya harus ditaati oleh kita semua. Yang ketiga, manfaat dari mempelajari filsafat hukum adalah menemukan ruhnya hukum. Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, bahwa pengertian dari filsafat hukum adalah salah satunya berkeinginan untuk menemukan ruhnya hukum, sehingga kemudian pengertian itulah yang harus kita pedomani dari manfaat kita dalam mempelajari filsafat hukum. Kemudian manfaat yang keempat adalah menghidupkan hukum dalam masyarakat. Artinya di sini diharapkan hukum dapat ditegakkan dimanapun ketika kita berada, baik di lingkungan sosial kemasyarakatan maupun lingkungan kenegaraan maupun lingkungan korporasi ketika kalian nanti akan bersinggungan dan hidup bersamaan dengan lingkungan masyarakat pada umumnya. Sehingga diharapkan hukum dapat dijadikan panglima dalam segala bidang kehidupan, sehingga kemudian hukum ini menjadi hidup tidak hanya dalam ruang lingkup kehidupan yang sangat kecil, akan tetapi dalam ruang lingkup kehidupan yang sangat besar, dalam hal ini adalah masyarakat internasional. Berikutnya, tujuan mempelajari filsafat hukum adalah memacu penemuan hukum baru. Jadi diharapkan melalui pemikiran yang sangat mendalam, maka diharapkan akan ditemukan teori-teori baru, penemuan-penemuan hukum baru, atau bahkan solusi-solusi baru terhadap problematika yang dihadapi tidak hanya oleh kalian, akan tetapi oleh bangsa maupun negara Indonesia yang kita cintai. Kemudian tujuan mempelajari filsafat hukum yang keenam adalah membiasakan diri untuk bersifat kritis. Ini adalah suatu hal yang sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, bagi sarjana hukum, bagi kalangan ahli hukum, yakni diharapkan kalian berpikir kritis terhadap problematika hukum yang dihadapi tidak hanya oleh kalian maupun oleh orang lain maupun dalam ruang lingkup lingkungan kalian, sehingga kemudian melalui pemikiran kritis ini dapat memberikan solusi terbaik terhadap problematika hukum yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketujuh, manfaat dari mempelajari filsafat hukum adalah membiasakan diri untuk bersikap logis, rasional, dan argumentatif.
Jadi diharapkan melalui kita mempelajari filsafat hukum ini, kita dapat berpikir secara logis dan juga rasional dan tentunya harus argumentatif. Untuk itu, kita diharapkan melalui mata kuliah filsafat hukum ini, kita senantiasa harus berpikir secara logis, secara rasional, dan secara argumentatif. Kemudian, yang berikutnya, manfaat dalam kita mempelajari filsafat hukum adalah mengembangkan semangat toleransi dalam perbedaan pandangan atau pluralitas. Jadi diharapkan kita melalui mempelajari filsafat hukum ini tidak kemudian mudah menghakimi atau bahkan menyalahkan orang lain terhadap pandangan yang berbeda dengan kita, terhadap perbedaan-perbedaan yang timbul di antara pemikiran-pemikiran kita, sehingga kemudian kita lebih bijak dalam hal menerima perbedaan-perbedaan pandangan tidak hanya oleh kawan kalian maupun oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga kemudian diharapkan kalian lebih toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian yang berikutnya, tujuan mempelajari filsafat hukum adalah mengajarkan cara berpikir yang cermat dan tidak kenal lelah atau menyerah. Artinya di sini diharapkan kalian tidak gampang putus asa dalam hal mencari kebenaran, dalam hal mencari keadilan, dalam hal mencari kemanfaatan terkait dengan problematika hukum yang sedang atau akan dihadapi baik oleh kalian maupun oleh orang-orang di lingkungan kalian. Kemudian tujuan yang berikutnya dalam hal kalian mempelajari filsafat hukum adalah mampu memecahkan persoalan hukum secara efektif dan cermat. Jadi diharapkan dalam hal kalian mempelajari filsafat hukum ini, kalian dapat memecahkan problematika hukum secara efektif atau sebaik-baiknya dan secara cermat, sehingga kemudian problematika hukum baik yang dihadapi oleh kalian maupun yang dihadapi oleh orang lain itu dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kepastian, dan juga nilai-nilai kemanfaatan. Kemudian tujuan mempelajari filsafat hukum berikutnya adalah menjelaskan secara praktis peran hukum dalam pembangunan. Jadi diharapkan melalui pembelajaran filsafat hukum ini dapat secara praktis memberikan jalan keluar terkait dengan problematika hukum, utamanya dalam pembangunan masyarakat Indonesia, sehingga kemudian dapat memberikan sumbangsih yang sangat signifikan bagi pembangunan nasional yang kemudian dilaksanakan oleh bangsa atau negara Republik Indonesia. Kemudian yang terakhir, tujuan dalam hal mempelajari filsafat hukum adalah mengembangkan wawasan pengetahuan dan pemahaman hukum baik dalam bentuk pendekatan normatif maupun pendekatan empiris. Jadi diharapkan kita memiliki wawasan yang lebih luas, memiliki pemahaman hukum yang lebih konkret, baik dalam bentuk pendekatan yang bersifat normatif maupun dalam bentuk pendekatan yang bersifat empiris. Inilah hal-hal yang dapat kita pelajari pada pertemuan hari ini terkait dengan tujuan mempelajari filsafat hukum. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.